Mobil yang satu ini memang bukan kelasnya kaum mendang-mending karena ini adalah Mazda 3 hatchback 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Mazda 3 hatchback, dan kali ini kita tidak hanya sekedar mau review, tapi kita akan bawa langsung mobil ini ke Gunung Pancar. Kita akan tes selain dia punya performa yang kelihatan ganteng dari tampangnya, dari fitur-fiturnya juga kelihatan tampak mewah. Apakah memang Mazda 3 hatchback ini cukup mampu kalau kita isi full penumpang dan kita isi muatan di bagasinya untuk dipakai di tanjakan? Plus, berapa konsumsi bahan bakar rata-ratanya nanti juga kita akan hitung di akhir video. Namun sebelum kita mulai jalan untuk ngetes mobil satu ini, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Mazda, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan dengan aku Yoga dari Mazda Transyogi Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil terbaru Mazdanya, bisa hubungi Yoga di nomor 0838 0888 3438. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, Bapak Ibu bisa datang ke Mazda Transyogi Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Transyogi, kilometer 6, Cibubur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, atau patokannya di samping perumahan Kota Wisata Cibubur. Selain melayani pembelian mobil Mazda terbaru, kami juga melayani untuk servis, pembelian spare part, body and paint, dan layanan home service. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis mobil Mazda kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami, atau bisa hubungi Yoga terlebih dahulu untuk Yoga bantu bookingkan servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mazda terbaru, Yoga sudah siapkan banyak promo-promo menarik. Contohnya, setiap pembelian mobil Mazda baik secara cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, atau bisa nego sampai deal. Selain itu, kita juga masih punya stok-stok NIK 2025, yang mana jika Bapak Ibu berminat, kita bisa tambahkan lagi diskon dan promo-promo lainnya. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu cepet-cepetan. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Yoga, ada Mazda 3 hatchback, DP-nya mulai dari 80 jutaan saja. Lalu ada Mazda CX-60 Sport, DP-nya mulai dari 120 jutaan. Mazda CX-30, DP-nya mulai dari 80 jutaan saja. Mazda CX-5, DP-nya mulai dari 100 jutaan. Mazda CX-8, DP-nya mulai dari 120 jutaan. Dan untuk Mazda CX-3, DP-nya mulai dari 70 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, atau bunga-bunga spesial lainnya, tenor mulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. Yang keempat, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya Bapak Ibu bayar lagi di tahun depan. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati mobil Mazda terbarunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Mazda terbaru, Bapak Ibu cukup hubungi Yoga saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 5 tahun atau 100.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis Mazda terbarunya karena sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Mazda melalui Yoga, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating
secara langsung tanpa diundi. Selain itu, Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas pengiriman via towing secara gratis. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mazda terbaru, jangan lupa hubungi Yoga ya. Jangan beli mobil Mazda terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Yoga. Ingat Mazda, ingat Yoga. Untuk kuncinya dia sudah kilas seperti ini ya. Jadi remote ada tombol lock dan unlock aja, tidak ada tombol untuk membuka bagasi ataupun hidupkan mesin. Jadi standar seperti ini aja. Jadi kita kantongin aja. Nah, kita lihat ya, tampilan desain depannya memang kelihatan sangat futuristik, kelihatan agresif dengan desain grill model honeycomb di finishing warna hitam doff. Kemudian ada dua parkir sensor juga di bagian depannya ini, walaupun memang sedikit disayangkan tidak ada kamera depannya ya. Dan untuk lampunya ini yang paling saya suka dari Mazda, dia punya karakter yang cukup kuat dengan lampu DRL yang seolah kayak bola mata lampu. Kemudian untuk lampu utamanya juga sudah LED proyektor, dan untuk lampu sennya pun dia sudah LED juga. Lalu di bagian atas dia juga dilengkapi dengan iActive Sense atau ADAS, yang mana sudah dilengkapi dengan Mazda Radar Cruise Control. Jadi pada saat kita aktifkan cruise controlnya, seandainya ada kendaraan di depan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk menjaga jarak dengan kendaraan depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan Smart City Brake Support yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika Mazda 3 ini mendekati objek di depannya. Seandainya driver telat menginjak rem, dirasa bahaya, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan radar blind spot monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan di kanan kiri di area blind spot, dan juga akan memberikan peringatan ketika kita lagi mundur, ternyata ada objek yang di belakang, dia juga akan memberikan peringatan karena sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Selain itu juga dilengkapi dengan lane keeping assist system dan juga lane departure warning yang bisa memberikan peringatan ketika mobil ini keluar jalur menginjak marka jalan tanpa menyalakan lampu sen. Bahkan dia bisa interferensi setirnya untuk menjaga selalu berada di tengah marka jalan supaya saat kita berkendara tentunya akan lebih aman. Jadi dengan fitur-fitur ADAS ini nanti kita juga akan coba langsung tes seperti apa rasa berkendara menggunakan adaptive cruise control yang ada di Mazda 3 hatchback ini, dan juga kita akan tes untuk lane keeping assist dan lain sebagainya. Dari sampingnya velgnya juga cukup besar, yaitu R18 dengan profil ban di 215/55 yang tentunya sudah ada ABS, EBD, VSC dan hill start assist juga. Kemudian untuk spionnya ini housing atau covernya warna body, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, pengaturan kacanya elektrik, ada lampu sen juga. Memang sedikit sayangkan tidak ada kamera samping ya. Untuk handle pintunya, modelnya juga kelihatan sangat elegan, kelihatan sangat modern ya, model tarik seperti ini, yang tentunya sudah smart entry ya, karena kuncinya tadi sudah keyless. Dan menarik lagi, pengereman di roda belakangnya pun, dia juga pakai pengereman yang sudah cakram, jadi depan belakangnya sudah cakram. Kita lihat dari belakangnya, ini memang mobilnya kelihatan sangat futuristik juga ya. Terlihat dia lekukannya itu sangat kupel dan cukup rendah. Jadi tingginya itu hanya 1435 mm dengan kaca yang sudah anti embun, ada high mount stop lamp di sini, ada wiper belakang, kemudian ada kamera belakang juga ya di bagian bawahnya. Kemudian ada 4 sensor parking juga di belakang ini, lengkap dengan lampu reflektor di kanan kiri bempernya. Dan untuk lampu-lampunya pun dia juga kelihatan sporty ya, modelnya juga bulat-bulat. Dan baik untuk lampu malam, lampu rem, lampu mundur, lampu sen, semuanya juga sudah LED. Nah, di dalam nuansa dashboardnya ini benar-benar sangat kental mobil Eropa gitu ya. Jadi memang kelihatan sangat sporty, kelihatan mewah juga, berpadu warna merah dan warna hitam. Dan di dashboardnya ini juga di atas semuanya sudah soft touch dari kanan ke kiri juga, termasuk di bagian kanan ini juga ya. Jadi semuanya sudah soft touch. Dan di sini juga banyak tombol-tombol mulai dari iStop, kemudian ada tombol VSC, parkir assist, kemudian juga ada tombol untuk ADAS-nya juga, kemudian pengaturan memory seat-nya juga ada 2 pilihan di sini. Ada laci kecil juga, dan di bagian kanan ini juga dia ada tombol central lock,
Kemudian ada tombol-tombol power window yang semuanya sudah all auto, pengaturan spionnya juga di sini juga ya. Kemudian menariknya speakernya pun dia juga pakai merek Bose juga ya. Lalu juga desainnya juga kelihatan sangat sporty di bagian door trimnya ini. Di bawah juga masih ada tempat-tempat penyimpanan serta ada laci utamanya juga di bagian bawah. Oke, kita langsung nyalain mesin aja ya karena sudah agak panas. Jadi sudah smart button juga, sudah keyless, dan kita lihat speedometernya memang dia masih versi analog ya, masih model kayak bulatan-bulatan jarum jam. Di bagian kiri RPM-nya, di tengahnya untuk kilometernya, dan di kanannya ada indikator untuk BBM juga. Dengan indikator-indikator sebenarnya sudah digital gitu ya, tapi dia menyebar, jadi nggak ada kotak khusus MID gitu ya. Jadi memang tampilannya masih analog, sedikit agak ketinggalan dibanding mobil-mobil zaman sekarang, tapi nuansanya tetap boleh dibilang cukup sporty juga. Dan untuk setirnya ini juga sudah dilapis kulit, modelnya 3 spoke, tampilannya kelihatan elegan dengan warna-warna chrome, termasuk di tengahnya ada logo Mazda dan juga ada airbag, dan di kanannya ini ada tombol untuk pengaturan lane keeping assist, kemudian pengaturan adaptive cruise control-nya juga. Di kirinya ada pengaturan untuk audio steering suite-nya atau untuk pengaturan head unit audionya, dan untuk setirnya juga kita masih bisa atur ya, naik turun ataupun maju mundur, jadi bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Untuk pengaturan lampu-lampunya dia juga sudah ada pilihan auto juga, dan untuk pengaturan wipernya juga sudah intermittent. Untuk head unit audionya juga sudah layar touchscreen, modelnya juga cukup slim, dan dia juga bisa Android Auto, Apple CarPlay, kemudian juga untuk navigasi langsung bawaan juga dia ada, bahkan dia juga dilengkapi dengan kamera belakang tentunya ya, walaupun ini sedikit menjadi kekurangan juga ya, karena mobil zaman sekarang banyak kan kamera 360. Lalu di bawah ini pengaturan AC-nya juga sudah digital. Kemudian juga ada pilihan sinkronis karena sudah dual zone nih. Jadi antara penumpang depan ataupun driver bisa disesuaikan suhunya berbeda. Kemudian juga ada list warna chrome yang tampak menambah kesan mewah berpadu dengan lapisan soft touch warna merah di bagian atasnya. Dan di atas belah kirinya juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Dan menariknya di bagian bawahnya juga ada laci penyimpanan. Di bawah sini ada tempat penyimpanan lengkap dengan wireless charger juga, kemudian ada 2 cup holder, dan untuk transmisinya ini cukup menarik karena dia masih pakai AT konvensional, bukan pakai CVT ya, bahkan dia juga 6 percepatan nih, jadi cukup panjang untuk nafasnya. Kemudian juga dia ada pilihan Tiptronic karena di bagian setirnya tadi dia juga ada pedal shiftnya nih, jadi nanti kita akan coba juga untuk pakai pedal shift. Kemudian di sini juga ada mode sportnya juga. Lalu di bagian bawahnya ini rem tangannya sudah elektrik, ada auto hold, kemudian juga ada pengaturan untuk volume audio, dan juga untuk pengaturan dari kontrol head unit audio lainnya ya. Selain touchscreen bisa dikontrol dari sini juga. Di atas spion dalamnya standar, kemudian juga di sini ada lampu cabin ya. Ini sudah LED, ada 2 kanan kiri. Kemudian menariknya dia juga ada tempat penyimpanan kacamata, dan juga ada sunroofnya juga ya. Walaupun memang tidak ada panoramiknya, setidaknya sunroofnya sudah ada. Ini adalah salah satu ciri-ciri mobil mewah juga ya. Jadi bisa dibuka secara elektrik seperti ini juga. Oke, kita tutup aja ya untuk kacanya. Cuman nanti plafonnya kita buka seperti ini ya, supaya saat konten kita kelihatan terang seperti ini ya. Ini salah satu keunggulan mobil yang ada sunroof atau panoramik. Buat konten juga oke gitu ya, karena di dalam cabinnya akan terlihat luas. Lalu untuk bahan joknya ini juga sudah dilapis kulit ya, motif bintik-bintik di bagian tengahnya, warna merah yang kelihatan jadinya sporty dan tetap kelihatan mewah juga. Plus dia juga dilengkapi dengan airbag ya, baik untuk penumpang depan ataupun di jok drivernya sudah ada airbag. Kemudian di pilar atas ini juga ada airbag lagi, bahkan di bagian lutut juga ada airbag. Jadi total airbagnya sudah ada 7 ya untuk keselamatan. Lalu di bagian penumpang depan pengaturannya memang masih manual, tapi untuk di bagian driver dia sudah elektrik ya, ada untuk pengaturan sandarannya, maju mundur, ketinggian joknya ada 4, jadi total pengaturannya sudah elektrik, ada 8 pengaturan. Nah, di baris keduanya, walaupun memang mobilnya terlihat dari luar tuh kelihatan kecil gitu ya, tapi di dalam sebenarnya cukup lega nih ya. Jadi dari bagian lutut dia juga cukup jauh, di bagian headroomnya juga masih tinggi ya. Kayak mobil-mobil sedan, sekitar 9 jari dari tinggi saya 167-an. Kemudian untuk di bagian joknya juga tentunya sudah dilapis kulit, dilengkapi dengan 3 headrest juga. Ada seatbelt 3 titik semuanya, jadi ada 3 juga. Kemudian juga ada speaker di bagian belakang ini kanan kiri. Kemudian ada pegangan tangan juga, lengkap dengan gantungan. Ada lampu cabin juga di belakang ini.
Dan di bagian depan juga ada blower AC-nya ya. Cuman memang sedikit disayangkan tidak ada colokan nih di baris keduanya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan berangkat ke Gunung Pancar tidak hanya sendiri ya, tapi kita akan berangkat berlima di dalam mobil ini ya. Jadi ada Mas Yoga, kemudian ada timnya Mas Yoga juga, Mas siapa? Hari. Mas Hari dan Mas Fahri dan Hari ya. Kemudian ada Evan ini kru kameramen kita, plus kita juga bawa kameramen untuk bawa mobil sebelah juga untuk footage di luar juga ya. Jadi mobil ini kita isi 5 orang plus 2 galon yang ada di belakang bagasi tadi juga nih. Oke, kita langsung mulai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya lancar ya. Jadi sudah dilengkapi dengan ADAS atau Eye Active Sense, yang mana sudah ada blind spot monitoring juga ya. Jadi pas di jalanan seperti ini, banyak mobil-mobil ketika di area blind spot ya akan nyala-nyala ya, tanda di bagian spionnya kanan kiri gitu ya. Jadi ini akan memberikan peringatan kita supaya lebih hati-hati juga. Selain itu juga mobil ini dilengkapi dengan head-up display. Jadi tentunya ini akan membantu kita untuk driver supaya lebih fokus ke depan. Jadi nggak harus nengok-nengok ke arah speedometer juga ya. Ini juga akan menjadi fitur untuk tambahan keselamatan ya, karena memang kita jadinya lebih fokus ngarah ke depan, kita sudah bisa ngelihat kilometer dan beberapa informasi yang lain ya. Dan sebelum nanti kita jalan langsung ke Sentul, kita akan isi BBM-nya full dulu ya, jadi supaya kita bisa ngukur full to full berapa konsumsi bahan bakarnya setelah nanti kita bawa kemudian balik lagi ke Mazda Cibubur. Kita sudah isi BBM ya di awal, sudah full tank. Teman-teman bisa lihat ya di speedometer sebelah kanannya penuh ya untuk arah dari jarumnya ke atas. Dan kilometer saat ini itu di 4.398 km ya. Ini yang sudah ditempuh mobil ini. Dan ini akan menjadi acuan kita untuk pergi ke Sentul ya. Nanti pada saat kita pulang kita akan isi lagi supaya kita bisa tahu untuk rata-rata bahan bakar secara manualnya, secara realnya ya. Jadi bukan pakai speedometer lagi. Kita sudah berada di Tol Jagorawi ya, dan arusnya ini cukup lumayan lancar. Ini sekitar 70 km per jam ya, jadi cukup baik untuk kita aktifkan adaptive cruise control-nya ya. Jadi pengaktifannya cukup simpel, di tombol kanan ini aja ya, tekan aja tombolnya. Setelah aktif kita bisa atur juga untuk kecepatannya. Kita akan atur di kecepatan sekarang 90 km per jam aja ya. Selain itu jaraknya juga kita bisa atur di sini. Kita ambil jarak yang agak jauhan aja, sekitar 3 bar seperti ini. Kemudian kita atur lane keeping assist-nya juga. Nah semuanya sudah aktif. Jadi teman-teman bisa lepas setir kayak gini nih sebenarnya. Jadi ini mengantisipasi kalau misalkan kita ngantuk gitu ya. Jadi mobil itu supaya selalu berada di tengah marka jalan. Jadi dia tidak akan melenceng ke kanan kiri gitu ya. Tentunya ini juga akan menambah keamanan juga. Dan walaupun sudah saya setting 90 km per jam, tapi di bagian speedometernya terlihat ya, di bagian HUD-nya, di situ kecepatan sekarang itu hanya 76 km per jam. Artinya dia menjaga jarak dengan kecepatan di depannya. Dan kalau kita nggak pegang setir terlalu lama, dia juga akan memberikan peringatan seperti ini. Karena ini bukan untuk kita langsung lepas setir gitu ya. Tapi sebenarnya mobil ini kita pakai untuk supaya lebih aman aja. Jadi pada saat akan ngantuk, melenceng ke kanan kiri, dia akan tetap stay di tengah jalur marka jalan. Jadi itu adalah teknologi yang akan membantu kita supaya lebih aman aja. Artinya teman-teman tetap hati-hati itu dari diri kita sendiri. Tetap harus pegang setir seperti ini ya. Dan selain itu untuk akselerasi sendiri ini juga sangat cukup baik gitu. Karena mobil ini dibekali dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Sky Active G.
yang mana memiliki tenaga di 155 PS dan torsi di 200 Nm. Artinya secara tenaga cukup powerful, ditambah torsinya juga cukup besar, dan akselerasi 0 sampai 100 km per jam mobil ini tuh bisa menempuh sekitar 9,9 detik. Jadi mobil ini kalau buat teman-teman pakai sehari-hari ini sudah cukup powerful ya. Apalagi mobil ini tuh dia memiliki tinggi hanya 1435 mm. Artinya mobilnya juga rendah, berarti aerodinamikanya juga cukup bagus. Dan buat teman-teman yang pengen akselerasi kayak mobil manual, mobil ini juga sudah Tiptronic. Dan dia juga ada pedal shift juga nih. Jadi kalau teman-teman pengen zigzag, satset gitu ya, ala mobil manual, teman-teman bisa memainkan pedal shift yang ada di setir ini. Jadi kita sudah keluar tol Sentul, sekarang kita menuju ke Gunung Pancar untuk ngetes seberapa baik mobil ini kalau dipakai tanjakan dengan isi penumpang full ya, 5 orang plus 2 galon di bagasi. Nah, ini kita sudah mulai menanjak jalanannya, walaupun memang tanjakannya memang masih tanjakan biasa lah ya, yang cukup mudah untuk dilalui. Dan kondisi hari ini juga ini hujan gitu teman-teman ya, walaupun memang hujannya sudah agak berhenti, mudah-mudahan nanti di atas nggak hujan nih. Tapi jalanan ini masih basah ya, masih licin. Kita sudah berada di dalam hutan pinus Gunung Pancar dan pemandangannya memang cukup bagus kayak di hutan Alaska. Walaupun kita belum pernah ke sana. Dan ini masih hujan ya kondisinya ya. Kemudian jalanan juga banyakkan tanjakan, tapi kita masih tetap pakai posisi gigi D ya, jadi bukan pakai manualnya. Kita akan mencoba, pokoknya kita akan siksa mobil ini gitu ya, dengan drive ini apakah cukup mumpuni dengan tenaga yang katanya cukup besar 155 PS, ataukah harus di gigi manual gitu ya. Dan nanti kita juga akan coba stop and go di tanjakan yang menurut kita paling ekstrim di daerah sini. Ya teman-teman, kita berhenti sejenak. Di depan sudah ada tempat tujuan kita, yaitu tanjakan ekstrim yang ada di Gunung Pancar, yaitu tepatnya di depan gerbang pemandian air panas Gunung Pancar ya. Dan teman-teman bisa lihat kita masih berlima di mobil ini. Kemudian ada kru kita satu lagi di luar nanti ya untuk mengambil gambar dari luar juga ya. Dan kita akan tes apakah mobil ini cukup mampu, apalagi ini hujannya juga cukup deras gitu ya. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini tetap aman semuanya. Nah, di sini kita akan coba stop and go dulu ya. Di tanjakan paling ujungnya. Oke. Ini saya rem. Kemudian saya lepas remnya ya. Ini list rotasinya bekerja, kita tanjak. Wah, memang rada berat di gigi 6 atau drive-nya, tapi langsung jalan gitu ya setelah beberapa detik. Artinya memang masih cukup oke, walaupun penggerak depan, dan kita benar-benar stop and go gitu ya. Nah, sekarang kita ke tanjakan kedua ya, yang seperti biasa di kanan ini ada air terjun kecil. Dan ini memang masih hutan, di kirinya juga ada jurang ya. Ini kita sudah mulai menanjak. Nah, kita akan stop and go di sini. Oke ya, kita rem. Kemudian ini hill start assist-nya bekerja. Kita langsung tancap gas di posisi drive ya. Nah, memang sedikit agak berat di awal karena memang 6 speed. Tapi bukan berarti mundur juga ya, langsung bisa tancap gitu. Teman-teman yang memang suka jalan-jalan ke daerah pegunungan, Puncak, Bandung ya, itu tentunya kalau pakai Mazda 3 hatchback ya masih cukup oke ya. Apalagi kalau teman-teman manfaatkan untuk transmisi di manual atau sportnya ini ya. Jadi tentunya ini juga salah satu keunggulan dari Mazda 3 hatchback yang teman-teman bisa atur kayak mobil manual juga. Oke, kita langsung putar balik, langsung balik ke Jakarta aja ya. Oke, jadi ini kita langsung turun lagi ya. Ini tadi tanjakan kedua yang kita lewatin ya. Jadi memang benar-benar masih hutan.
Pas turun nih kadang nggak kelihatan jalannya. Kanan jurang, di kirinya masih banyak pepohonan, bahkan ada air terjun kecil ya. Nah teman-teman yang pernah kesini nanti komen di bawah nih ya, seperti apa medannya gitu ya, apakah ekstrim atau biasa aja, boleh dikasih masukan. Gunungnya keren banget, bagus banget memang pemandangan di sini. Kita sekarang ya boleh dibilang jalan-jalan sambil bikin konten. Ya teman-teman, akhirnya kita sudah keluar tol Jatikarya lagi ya. Jadi sudah di area Cibubur. Tadi kita sudah isi lagi full to full, isi BBM di Pertamina Cibubur ya, tepatnya di Jatikarya. Balik lagi yang ke titik awal tadi. Dan kilometer yang sudah kita tempuh dari titik awal tadi, kita mulai dari sini, kemudian jalan ke Sentul Gunung Pancar. Sekarang di 4.473 km. Sedangkan tadi kita awal jalan 4.398 ya kilometernya. Jadi kita menempuh jarak itu sekitar 75 kilo pas ya. Jadi kalau tadi kita isi, nah ini kita tunjukkan langsung ya struknya, itu cuman 5 liter 69 ya. Berarti kalau kita bagi dengan kilometer yang kita tempuh, kita bagi dengan isi liternya ini, berarti kita dapat angka yang cukup luar biasa ya. Dengan mobil 2000 cc biasanya agak boros ya, rata-rata nggak nyampe 10, tapi mobil ini cukup luar biasa, yaitu kita mendapatkan angka sekitar 13,18 km per liter. Luar biasa ya. Jadi mungkin ini pengaruh dari aerodinamikanya ya. Jadi mobilnya itu rendah sehingga hambatan anginnya itu nggak terlalu besar. Terus juga mungkin performa dari mesinnya ya, teknologi kayak Active G-nya itu juga mungkin akan membantu juga. Plus juga memang jalanan tadi nggak terlalu macet-macet banget gitu ya. Jadi artinya masih cukup lancar walaupun memang kita pakai di tanjakan, pakai drive terus ya. Tapi ternyata angkanya masih cukup sangat luar biasa. Menurut teman-teman apakah ini cukup worth it untuk dimiliki ya? Dengan konsumsi bahan bakar 1:13,2 ini? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah, atau kalau teman-teman punya pengalaman lain ya pakai Mazda 3 hatchback ini, rata-rata BBM-nya berapa, nah nanti teman-teman langsung komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk beli Mazda 3 hatchback ini ataupun Mazda tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung hubungin Mas Yoga, nomornya ada di bawah, bisa langsung di Japri. Kalau teman-teman pengen nyobain test drive gitu ya, atau mau janjian lihat unitnya di showroom, pokoknya langsung janjiannya ke Mas Yoga aja, hubungi di nomor yang ada di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.